Oke, assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang video yang bagus dengan audio yang buruk, atau audio yang bagus dengan video yang buruk atau biasa aja. Lebih baik mana jadinya? So, seperti biasa sebelum mulai kita ngomongkan let's go. AM to the PM, PM to the AM home. If I quit your realm, I still rap with Sailor's home. If I quit this season, I still be the greatest. Nah, jadi di dalam bikin video itu banyak sekali hal yang perlu diperhatiin. Dari mulai visual dan juga audio. Jadi yang lebih baik yang mana? Jadi sepengalaman gue ngonten selama 6 tahun lebih dan juga punya kerjaan di luar YouTube, gue udah banyak sekali nyobain berbagai macam gear. Apalagi yang namanya audio. Berbagai macam jenis perekaman dan juga brand udah gue cobain. Dan kali ini makanya gue akan bahas tentang audio yang bagus atau video yang bagus lebih penting mana. Siap, simpelnya menurut gue 70% atau bisa dibilang 80% audio yang bagus itu lebih penting. Meskipun pada akhirnya dua-duanya kalau bisa dibikin lebih bagus, tapi audio yang bagus itu masih bisa dinikmati. Sekarang kita akan ambil contoh aja. Ini adalah video gue yang buruk dengan audio gue yang bagus. Dan ini adalah video yang bagus, tapi audionya seadanya. Gue pakai perekaman dari kamera aja misalkan. Hasilnya akan kurang enak kalau misalkan ditonton gitu ya. Jadi simpelnya adalah audio yang bagus akan lebih mendukung untuk ditonton, untuk dinikmati dibanding video doang yang bagus gitu loh. Kita bisa bilang 70% audio itu lebih penting. Itulah kenapa kali ini kita akan ngebahas tentang audio. Shout out kepada Sennheiser yang udah support video ini. Kali ini kita akan ngebahas tentang device audionya dan juga gimana tips and trick biar audio lebih bagus lagi. Dan juga pastinya editingnya gimana supaya lebih maksimal lagi hasil audionya. So, untuk ngebahas audio kita perlu yang namanya device. Dan device yang kali ini kita akan pakai yaitu dari Sennheiser Evolution Wireless Digital Portable ENG Set. Sebelumnya gue akan kasih tahu dulu detail produknya seperti apa. Oke, jadi ini dia Evolution Wireless Digital Portable ENG Set. Kita bisa lihat aja langsung dalamnya. Pertama di sini lu bisa lihat di sini ada manual book seperti biasa, langsung taruh di pinggir. Yang pertama di sini ada EWDP EK. Ini adalah receiver simpelnya. Receiver itu apa, Bang? Receiver adalah penerima. Jadi dari mikrofon nanti masuk ke sini, ya dari sini kita colokin langsung ke kamera. Jadi bisa langsung dapetin audio di kamera secara langsung. Lalu kita lihat berikutnya di sini ada EWDP SK. Yaitu ini adalah body pack atau bisa dipakai buat mikrofonnya. Jadi kita masukin mikrofonnya nanti di sini. Lo bisa lihat di sini. Di sini ada input buat mikrofon dan di sini ada mute-nya dan di sini ada buat synchronize atau buat pairing, ya. Lalu kita lihat berikutnya di sini ada ini adalah EWDP SKP atau SKP gitu. Ini tuh apa? Ini sama buat mikrofon juga tapi yang di sini udah support buat XLR. Di sini ada power buat nyalain. Di sini ada 48 volt untuk phantom power. Jadi yang kalau pakai XLR di sini, yang pakai mic gede itu yang shotgun, kita perlu nyalain phantom powernya. Dan di sini juga ada synchronize juga atau buat pairing juga. Dan uniknya di sini, lu bisa lihat di sini ada rec atau record. Lu bisa record juga langsung di sini. Boom. Pastikan perlu pakai micro SD juga ya. Di sini ada slot buat micro SD-nya. Lu bisa langsung rekam di sini sebagai backup. Dan di sini ada mikrofon juga, lu bisa pakai lavalier juga di sini. Lalu kita bisa lihat di sini ada ME2 lavalier. Lu bisa lihat di sini ini lavaliernya dan build quality-nya jujur ini bagus banget. Inputnya pakai 3,5 mili. Berikutnya di sini ada CL35 XLR. Ini bisa ujungnya ke 3,5 mili. Lalu berikutnya di sini ada kabel 3,5 mili ke 3,5 mili. Ini untuk kebutuhan receivernya. Jadi receivernya ini kita colokin ke sini, boom, dan masukin ke kamera. Jadi bisa menerima audio dari SKP atau dari sini, body pack. Dan ini adalah kabel Type-C-nya. Type-C to Type-C untuk nge-charge. Jadi pasti untuk nge-charge-nya ini udah cepet banget gitu ya. Pakai Type-C to Type-C. Dan di sini ada baterai ya. Must be charged before first use. Jadi harus dicas dulu nih. Ini udah 100%. Dan baterai ini kita bisa pakai ke manapun. Misalkan gua akan pakai ke SKP di sini. Masukin aja kayak gini. Boom, boom. Yap, langsung nyala gitu ya. Misalkan lu pengen pakai ke body pack. Dan kita bisa pasangin langsung. Plus, bam. Seperti itu. Dan powernya jangan lupa powernya ada di sini. Boom. Set. Ini udah nyala ya. Bisa juga dipakai ke receivernya dan lu bisa lihat di sini kita balikin, set di sini ada mountingnya ya. Lu bisa tempelin. Simple banget cara pakainya. Jadi di mountingnya ini pun banyak sekali buat screw gitu ya. Lu bisa pasang ke kamera, pasang aksesoris lain dengan perintilan yang ada di sini. Ini adalah perintilannya ya. Ini ada buat ke body pack, lu bisa pasangin ke body pack dan di sini ada buat ke kamera, pastinya hot shoe dan berbagai macam screw dan kunci L juga buat padetinnya. Dan di receivernya pun sama, kita bisa pakai baterai dari Sennheiser yang tadi. Kita buka aja dan ini langsung masukin kayak begini. Boom, boom. Nyalain, langsung nyala. Wih. Selain dari itu, ada juga baterai cadangannya. Lu bisa pakai baterai dari brand apapun. Ini buat backup bisa. Dan ada baterai ininya juga. Ini bisa di-charge ya. Jadi lu bisa masukin ke sini, bisa di-charge pakai Type-C. Gitu. Nah, jadi Sennheiser EWDP ini apa? Ini adalah mikrofon ultra high frequency yang udah profesional
dan 2,4 GHz. Pakainya tuh simple banget karena udah ada automated frequency coordination. Jadi udah bisa langsung connect aja gitu ya. Lu bisa pasang langsung nyala. Langsung colok, langsung nyala. Simple banget. Ini yang gua suka. Gua liatin satu-satu, di sini ada receiver yang nempel ke kamera. Ini gunanya untuk menangkap dari mic ini. Gua kan ngomong nih, gua pakai di sini device yang namanya, ini gua lagi pakai Sennheiser juga BTW ya. SKP atau transmitternya, pengirimnya. Dan ini gua masukin ke clip on gua yang ini, ya. Ini sembari gua rekaman ini, ketika misalkan dari situ mati, ini bisa direkam juga di sini. Jadi ada backupnya. Jadi ini hasil dari di sini beda, dari dalam kamera juga bisa sambil direkam. Yap, seperti gue jelasin tadi, di sini ada SKP dan di sini ada body pack juga. Ini bisa dipakai juga. Misalkan gue pengen pindah ke sini secara langsung, ini sebenarnya tinggal cabut aja. Kita matiin rekamannya, boom. Dah. Nah, tadi secara langsung gue colokin langsung ke body packnya dan ini langsung ngerekam ke kamera. Gak usah dibawa ribet. Jadi ini udah langsung connect. Itulah produk yang gue suka, selalu dibuka dari boxnya, pasangin langsung nyala. Itu yang selalu gue suka dan ini bekerja seperti itu. Sebenarnya di sini ada pairing juga, tapi secara tidak langsung ini nggak harus di pairing lagi karena emang secepat itu. Dan kondisinya kalau misalkan udah nggak connect baru kita bisa pairing ulang. Tapi ini buktinya langsung nyala gitu ya. Ini di body pack dan tadi kita rekaman di SKP. Kita akan balikin lagi ke SKP di sini. Alright, sekarang kita kembali lagi ke SKP dan kita lanjut. Oke, gue pengen ngebahas juga tentang SKP plug-on transmitter. Ini adalah transmitter favorit gue karena emang kebutuhannya untuk XLR microphone dan juga pastinya di-provide dengan Phantom Power. Jadi kita bisa pasangin microphone XLR dan bisa langsung rekam di situ secara langsung atau kita bisa langsung connect ke kamera. Jadi pakai XLR wirelessly. Lu tanpa perlu kabel-kabel dari kamera ke sini, nggak perlu, lu langsung bisa boom microphone secara wireless menggunakan SKP dan nanti di-receive oleh receivernya masuk ke kamera. Itu simpelnya pakai SKP. Tapi selain dari itu, SKP ini bisa dipakai buat mic lavalier juga atau clip on. Jadi selain dari XLR di sini, kita bisa pakai buat mikrofon clip on seperti ini gitu ya. Jadi multifungsi lah. Ini yang mempermudah kerjaan. Dan ini kelebihan dari SKP ini bisa rekaman terpisah ya. Jadi ketika mikrofon lu masuk ke kamera, di sini lu bisa rekam secara terpisah. Jadi ketika itu misalkan mati, di sini ada backup gitu ya. Dan selain dari itu yang namanya wireless, kita perlu yang namanya jangkauan, nggak bisa terlalu jauh banget. Tapi ketika kepake yang SKP ini, lu bisa lari sejauh apapun. Karena ya terpisah ya. Ketika misalkan lagi jalan perlu shot dari jauh segala macam atau di mobil, mobilnya kejauhan, hambatan frekuensi terjadi, misalkan lu ada backup di sini, lu bisa rekam secara langsung. Ini gua lagi ngerekam juga nih. Jadi ketika mobilnya kejauhan atau gimana, kondisinya masih terselamatkan karena bisa rekaman secara terpisah di sini. Cuman yang tadi kita bahas, di sini ada body pack, di sini ada SKP, ini nggak bisa connect secara bersamaan. Tapi secara kualitas audio bagus semuanya. Jujur Sennheiser dari dulu babeh gua almarhum emang pakai Sennheiser juga oke banget. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tips and trick gimana caranya dapetin audio terbaik pengalaman gua selama bikin konten ini. Pertama kita akan masuk ke beberapa jenis mikrofon yang gua pakai dulu. Yang pertama adalah clip on. Ini meskipun jarang gua pakai, tapi secara umum orang-orang pakainya clip on, bukan XLR. Karena jarang banget orang yang pakai mikrofon XLR atau shotgun mikrofon. Karena emang di sisi harganya yang lebih mahal dan juga emang secara konten itu lebih fleksibilitasnya lebih enak pakai clip on seperti ini. Kalau shotgun itu lebih enak buat film, buat boom atau buat konten di rumah, talking head rata-rata baru pakai yang gitu. Karena jarang, kita akan bahas dulu tentang clip on. Ngomongin tentang mikrofon, pastinya untuk dapetin audio yang crystal clear, lu harus deketin mikrofon lu sedekat mungkin. Contohnya ini, mikrofon gua ada di baju gua di sini. Jangan lu taruh mikrofonnya di bawah baju sini. Kejauhan, nanti gak kedengeran gitu ya. Lu bisa taruh di sini atau lagi di jaket. Kalau perlu bikin film, misalkan lu lagi bikin short movie, pastinya mikrofon gini jangan kelihatan. Lu bisa sembunyiin di jaket atau ada juga yang di tape ke dada di sini di dalam baju gitu, itu bisa juga. Intinya adalah jarak dari mikrofon ke sumber suara itu harus lebih dekat. Nah, tips berikutnya mengenai clip on ini, gua bukan cuman pakai buat talking head doang, buat ngomong doang, enggak. Misalkan lu lagi bikin short film atau short video, gua pernah bikin video motor yang lagi maju gitu kenceng gitu ya. Gimana dapetin suara motor yang bagusnya? Kalau pakai mic yang ditempel di kamera terlalu jauh, karena motornya kan kadang jauh. Gua tempelin clip on ini di motornya aja, deket knalpotnya dimanapun lah, atau di celana driver motornya lu bisa tempelin dan dapetin suara motor yang crystal clear. Jadi suara jalanan gak terlalu ke bawah, suara angin gak terlalu ke bawah, lebih bagus gitu. Yang lain gak akan ke bawah gitu ya. Oke, kita bahas tentang XLR berikut ini. Yang pertama adalah kalau kita pakai mikrofon yang boom atau mikrofon shotgun, usahakan arah dari shotgunnya itu menghadap ke sumber suara. Jadi jangan sekedar dekat doang tapi nantinya ke sini, ke jidat gitu ya, atau ke bawah. Pastikan arah dari shotgun mikrofonnya pun
ke arah mulut, ke arah sumber suara gitu ya. Selain dari itu sama, menggunakan shotgun microphone juga harus semakin dekat dengan sumber suara. Itulah kenapa di video gua selalu mikrofonnya lebih dekat ke arah mulut gitu supaya dapetin audio yang lebih baik lagi. Kalau misalnya perlu sembunyi, pakailah lensa-lensa yang vokal lengthnya tinggi. Semakin tinggi vokal length, semakin lu bisa naruh mikrofon lebih dekat lagi. Meskipun mikrofon lu dekat dengan lensa-lensa yang vokal lengthnya tinggi seperti 50 atau 85, itu mikrofon gak akan terlihat. Beda halnya dengan pakai lensa wide. Kalau lu pakai lensa wide, mikrofon di arah sini 1 meter tetap kelihatan. Karena lensanya wide, melihat melebar ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, mikrofon lu akan tetap bocor. Jadi pakailah lensa yang vokal lengthnya tinggi untuk bikin shot dengan kualitas audio terbaik kalau pengen pakai shotgun microphone atau pakai XLR, boom, segala macam gitu ya. Lalu berikutnya adalah kalau support, aktifkan 32 bit float recording. Itu apa? Gue jelasin dikit. Ini adalah audio biasa yang 24 bit doang. Ketika audionya clipping atau terlalu kenceng, kita akan cobain kecilin di Audition di software gitu ya. Itu akan clipping juga tetap. Suaranya nggak akan bisa dinikmati, nggak akan bisa didengar. Tapi ketika kita nyalain 32 bit float recording, itu bisa diantisipasi. Ketika audionya terlalu kecil atau bahkan terlalu besar clipping, kita masih bisa kecilin audionya dan dapetin suara yang crystal clear. Tetap enak didengar gitu ya. Dengan 32 bit float recording ini ibarat apa? Kalau di foto tuh ibarat RAW. Ibarat RAW foto. Jadi ketika foto lu kecerahan masih bisa dikurangi, hasil kualitas gambarnya tetap bagus. Begitu juga audio. Kalau dinyalain 32 bit float recordingnya aman. Ya, mau dikecilin, mau digedein tetap aman, mau diedit segala macam tetap aman. Jadi lebih nyaman pakai 32 bit float recording. Itulah kenapa gue pakai di sini. Kalau gue pakai SKP ini bisa 32 bit float recording. Jadi aman banget buat diedit gitu ya. Dan lo bisa juga on off di situ. Di Sennheiser ini udah support 32 bit float recording. Oke, tips berikutnya adalah meskipun semakin bagus kualitas mikrofon lo, semakin mahal mikrofon lo, tidak akan menjamin kualitasnya langsung bagus gitu aja dalam keadaan apapun. Jadi contohnya lu lagi hujan gede, lagi angin besar. Itu nggak semuanya bisa jadi bagus dengan mikrofon mahal. Tapi paling penting adalah anticipate-nya. Gimana caranya? Contohnya di ruangan gua ini, ruangan yang isinya nggak terlalu banyak. Ini gua pakai peredam yang simpel banget. Di sini gua pakai karpet untuk seluruh ruangan. Jadi ini adalah pakai karpet buat studio gitu. Ini gue lihat ini dari yang robek-robek ini pakai karpet seperti itu. Tujuannya untuk meredam. Jadi lu bisa cek, cara ngeceknya ruangan misalkan gini. Coba deh, lu lagi di kamar gitu ya, dan ada kasur, ada baju, ada segala macam, ada lemari. Itu semua ada peredam. Yang namanya busa, kayu, itu semua peredam. Hal-hal yang bisa meredam audio gitu ya. Baju, kasur, kayu, lemari itu bisa meredam audio. Coba lu tes dengan cara gini. Cek. Semuanya akan normal ya. Tapi ketika lu pindahan atau lagi bersih-bersih, coba deh keluarin semuanya, kondisinya nggak ada apa-apa, cuman keramik dan tembok doang, lalu lu cek. Cek, akan bergema seperti ini. Cek. Akan bergema seperti itu. Nah, ruangan yang seperti itu tidak bagus untuk rekaman audio. Meskipun mikrofon lu harganya mahal banget, itu gak akan bagus tetap. Jadi yang pastinya lu harus anticipate atau siap-siap ruangannya supaya lebih capable untuk rekaman audio. Caranya adalah pasang peredam seperti gua gini, gitu ya. Ini versi murah loh. Ini bukan acoustic foam. Bukan. Acoustic foam tuh mahal. Ini adalah peredam karpet biasa yang ada di toko karpet, yang biasanya dipakai buat rumah atau apa. Ini tempelin buat studio ini. Simple banget, pakai lem doang gitu ya. Atau kalau lu pengen beli acoustic foam, lu bisa beli di online juga banyak. Ataupun lu bisa pakai apapun yang ada di rumah lu. Misalkan pakai kursi. Lu bisa rekaman gitu dan ditutup pakai 2 kursi. Atau pakai selimbut, atau pakai bantal. Itu bisa meredam audio juga. Jadi semakin mikrofonnya teredam, itu audionya kan semakin bagus. Jadi kalau misalnya lu lagi voice over atau lagi apa, lu bisa redam aja tuh semuanya. Pakai busa, kayak pakai bantal, pakai apapun. Itu adalah cara yang paling murah dan paling mudah. Tapi yang paling penting adalah gimana caranya ruangan lu teredam gitu ya. Bisa pakai apapun lah. Kalau udah ada banyak barangnya sebenarnya itu udah aman. Kalau ada baju banyak, ada lemari, ada kasur, itu sebenarnya udah teredam gitu ya. Jadi ya itu dia sebenarnya peredam alami itu yang ada di kamar lo gitu ya. Dan kalau ruangan gue ini kan nggak terlalu banyak barang. Sebenarnya kalau nggak ada karpet ini akan menggelegar banget nih suaranya, akan bergema. Tapi dengan adanya karpet ini jadi teredam juga gitu. Jadi itu dia, pasanglah peredam juga, bantu dengan cara apapun supaya lebih dapetin suara yang crystal clear pastinya. Oke, jadi itu dia tips untuk dapetin audio yang lebih oke. Sekarang kita akan masuk ke sesi editingnya. Gimana cara edit audio yang udah oke ini supaya semakin oke lagi untuk didengar. Let's go. Oke, untuk editingnya sendiri sederhana banget. Kita bisa pergi ke audio effect kalau di Premiere Pro ya, dan pergi ke compression ini, amplitude dan compression, dan pergi ke dynamic processing. Pertama kita bisa drag ini ke audionya, ya. Lalu pergi ke effect control di sini dan pergi ke bawah sini ada yang namanya dynamic processing. Lalu pergi ke edit.
Boom. Nah, di sini ada grafiknya. Lu bisa pakai spline curve-nya, lu bisa tarik ini ke atas sedikit. Lu bisa tarik ini ke tengah sedikit dan ini tarik lagi ke atas sedikit. Oke, kalau udah kayak gitu, pergi ke efek kedua yaitu multi band kompresor. Drag aja ke sini, boom. Di sini kita edit juga dan pilih preset yang namanya broadcast. Hanya di Sennheiser juga. Nah, ini kalau terlalu keras lu bisa kecilin di sini sedikit juga dan pakai SKP. Yep. Oke, ini udah makin oke. Lalu di sini kita pergi ke parametric equalizer. Di sini ada di EQ ya. Di sini ada yang namanya parametric equalizer. Drag aja ke audionya dan pergi ke edit. Di sini kita akan pakai preset yang namanya vocal enhancer. Bam. Lu bisa turunin aja di sini sedikit dan ini akan semakin oke hasilnya. Dan setelah itu kalau misalkan ada noise-nya, ini alternatif juga lu bisa pakai yang namanya denoise ya. Di sini ada noise reduction. Buka aja dan kasih yang namanya denoise. Boom. Kita pergi ke sini ke edit dan kasih tipis aja. Denoise-nya kasih di segini aja, di 16 atau 14 lah. Jangan terlalu banyak. Tergantung jumlah noise yang lu dapetin. Kalau audio gue ini bawaannya udah agak oke, jadi kita bisa kecilinnya sedikit sekitar 13. Oke, jadi ini adalah before-nya. Sebenarnya before-nya pun udah oke sih. Lu bisa dengerin ini before-nya. Dan ini dia hasil dari lavalier-nya di Sennheiser juga dan pakai SKP transmitter ini gitu ya, langsung masuk ke kamera. Dan ini dia hasil dari lavalier-nya di Sennheiser juga dan pakai SKP transmitter ini gitu ya, langsung masuk ke kamera. Jadi lebih oke, hasilnya semakin oke. Lu bisa save ini sebagai preset ya. Jadi kalau misalkan next time mau ngedit langsung, lu bisa ini langsung di drag aja. Caranya adalah klik dari sini dynamic processing, multi band compressor, parametric equalizer, denoise. Lalu klik kanan, save preset. Di sini namain aja presetku. Misalkan gini ya, audio gitu. Dan hit oke. Bam. Dan kalau udah selesai akan masuk ke sini. Di preset ada yang namanya presetku audio tadi. Dan ini lu bisa langsung drag aja kalau misalkan tiap mau editing audio misalkan ya. Lu misalkan nambahin lagi audio lain. Boom. Presetku tinggal di drag ke sini. Boom. Selesai. Gitu doang. Simple banget. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang audio kali ini. Intinya audio itu lebih penting dari video. Meskipun pada akhirnya kita harus bisa upgrade dua-duanya. Tapi saksi bahasannya adalah audio memang 70% lebih penting dari video. Contoh kecilnya adalah lu nonton podcast dengan gambar yang bapuk 144p, 240p. Tapi audionya dari mikrofon yang oke gitu ya. Direkam dengan suara yang bagus, itu enak banget buat ditonton meskipun gambarnya buri. Tapi lo nonton podcast dengan gambar 4K, lighting, setup segala macam, tapi audionya bapuk seperti ini misalkan gitu ya, itu gak akan enak ditonton meskipun cuma 5 menit. Itu kan kupingnya gak enak gitu ya. Itulah kenapa film-film juga mengutamakan yang namanya audio ya, seluruh ruangan segala macam. Itu audio yang penting, berperan juga di film gitu ya, selain dari gambar. So ya, jadi itu dia bahasan tentang audio yang udah disupport dengan Sennheiser EWDP ENG set. Thank you banget. Dan juga buat lo yang pengen tahu detailnya, lo bisa cek aja di deskripsi di bawah. Dan selain dari itu, ada juga set yang lain buat kebutuhan yang lain. EWDP 835 set, ada EWDP MI2, ada EWDP MI4, semuanya harganya segitu gitu ya. Dan semuanya ini sesuai dengan kebutuhan lo. Tapi untuk konten dan juga untuk produksi video profesional, kita bisa pakai EWDP ENG set yang gua lagi pakai saat ini. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat lo semua. Assalamualaikum and dah.